Nah, kemudian kita sekarang beralih ke yang terkait dengan Roy Suryo yang 2 kali nih sebenarnya permintaan gelar perkara khusus. Sebelumnya ke Bareskrim. Sudah mendatangi Bareskrim berkali-kali untuk minta gelar perkara khusus. Pada saat itu sebelum statusnya tersangka. Sekarang dengan status tersangka mendatangi Polda untuk mengajukan gelar perkara khusus. Gelar perkara khusus ini bukan kali pertama Roy Suryo mengajukan ke Polda Metro Jaya. Sebelumnya telah mengajukan juga ke Bareskrim Polri. Sebenarnya apa sih yang dicari oleh Roy Suryo kalau menurut pandangan Mas Riko? Ya, mereka ingin keadilan pastinya kan, karena RRT ini, Rismond, Roy Suryo dan Dr. Tifa ini mengklaim bahwa mereka tidak melakukan mengedit, di mana tuduhan dari Polda itu kan salah satunya kan pasal 35 Undang-Undang ITE mengedit. Yang dilakukan mereka, ini versinya Roy Suryo itu cuma menggunakan aplikasi ELA dengan artificial intelligence, mencocokkan foto yang di ijazah yang ada beredar itu di Bareskrim atau yang pernah pertama kali itu yang diunggah oleh Dian Sandi itu dicocokkan sama dia. Ternyata versinya Roy Suryo, foto yang ada di ijazah Jokowi itu bukan Pak Jokowi kalau kata versinya Roy Suryo, tapi Dumatno, sepupunya Pak Jokowi. Itu dilihat dari ketebalan bibir katanya, lehernya, apakah hangnya katanya gitu. Klaimnya mereka tuduhan Polda ini sebagai tersangka lucu-lucuan aja katanya. Tuduhan sebagai tersangka lucu-lucuan aja. Ada hal yang menarik. Pada saat seorang tersangka itu tidak terima ditetapkan sebagai tersangka, kan ada proses pra-peradilan yang akan diajukan. Kenapa sih kalau kita menerka-nerka, kenapa Roy Suryo nggak ajukan saja proses pra-peradilan ini? Kenapa harus meminta gelar perkara khusus? Kayaknya dia ragu bahwa kalau dia maju akan menang. Kayaknya dia ragu. Makanya dia lebih suka membuktikan secara langsung dan mendapat dukungan dari publik. Karena cuma itu yang jadi senjata dia itu, gitu. Jadi mungkin dia khawatir nanti begitu dia mengajukan pra-peradilan dan kalah, berarti udah fix dia Tersangka dan akan ditahan. Lanjut gitu. Tapi memang sepahaman saya kalau orang ingin membuktikan satu dokumen asli atau palsu, itu nggak bisa disebut dia melakukan pemalsuan atau melakukan apa tuh editing. Kan dia kan nggak menyebarkan. Lain kalau pemalsuan itu editing itu dia mengubah wajahnya Pak Jokowi menjadi wajah orang lain. Kemudian itu disebarkan, dipublikasikan. Ini loh jasa aslinya Pak Jokowi ternyata palsu. Nah itu baru tuh dikena Undang ITE yang ancamannya lebih dari 5 tahun ya? Ya, 12 tahun. 12. Karena memang sebenarnya sejatinya itu ya. Ini kata orang yang nyusun Undang ITE. Undang ITE itu adalah mereka yang masuk ke dalam satu sistem. Misalnya Bang Ika nih punya laptop. Dia masuk ke pakai laptop Bang Ika, dia melakukan modifikasi atau mencatut nama Bang Ika untuk sesuatu kepentingan dia. Nah, itu tuh sebenarnya yang mesti dikenakan sekarang. Tapi dalam perkembangannya Undang ITE itu bergeser pada urusan politik. Artinya ada penyalahgunaan pasal itu ya. Sebenarnya itu tuh dia masuk ke dalam sistem, dia mengubah-ubah sesuatu. Itu tuh berat tuh hukumannya. Karena dia bisa berbahaya untuk semua hal. Nah, tapi ternyata dalam penerapannya itu dipakai untuk kepentingan politik. Ada orang yang mengubah wajah, kemudian dikenakan. Ada orang yang salah mengunggah undang-undang, terus dikenakan Undang ITE gitu. Ini hal yang pernah dialami oleh Roy Suryo pada saat kasus Stupa. Stupa. Karena itu benar-benar jelas salahnya, karena mengubah wajah Stupa menjadi wajahnya Jokowi. Membuat marah yang memantik kemarahan umat Buddha. Itu wajar kalau pasal itu digunakan ya, Bung Gaib ya. Atau jangan-jangan kalau menurut Mas Cipto, jangan-jangan permintaan gelar perkara khusus ini karena Roy Suryo kan selalu berdalih bahwa kami menemukan tidak identik
ya kan? Kami menemukan tidak identik sesuai berdasarkan dengan scientific. Atau jangan-jangan gelar perkara khusus ini untuk mengejar, ayo dong lawan lagi dengan scientific gitu. Ya kan gelar perkara khusus sendiri ini kan menghadirkan kedua belah pihak. Nah mungkin salah satu pihak ini masih keberatan untuk mengadu data kayaknya. Makanya polisi sampai saat ini masih belum bersedia, belum menyetujui permintaan dari Roy Suryo untuk gelar perkara khusus. Atau jangan-jangan karena untuk mencari, ya udahlah, ada yang menggaungkan, udahlah Jokowi dan Roy Suryo CS ini damai aja lah. Mungkin nggak sih itu terjadi? Tapi hari ini mereka datang ke Polda menolak rencana damai itu. Mereka beranggapan bahwa ini pidana gitu. Jadi percuma aja. Percuma. Karena dari pihak Roy damai, Suryo ya? udah nggak mau. Ada yang mengatakan Hari ini barusan di Polda. Ada yang mengatakan ya di netizen atau beberapa masyarakat, sebenarnya apa sih motivasi Bang Roy dan kawan-kawan ini terus-menerus mempermasalahkan ijazah untuk seorang mantan presiden yang sudah tidak lagi berkuasa, dan ketahuan atau tidak ketahuan ijazahnya palsu atau asli itu nggak berdampak juga terhadap dirinya, dalam arti maksudnya tidak diturunkan karena udah nggak tidak menjabat. Tapi ada juga yang menjawab tuh di situ bahwa yang namanya kebenaran tuh nggak ada alasannya, kebenaran ya kebenaran, sampaikan saja. Soal nanti dampaknya kayak apa, ya itu biar waktu yang menentukan gitu. Nah, ada seorang influencer yang bilang negara lain udah mau mencapai Mars, kita masih mencapai planet ijazah. Dan kayaknya di Indonesia kayak ribet banget urusan ijazah. Mungkin baru di dunia ada seorang presiden yang ijazahnya dikoyak-koyak gitu. Dan yang dikoyak-koyak juga tidak membuktikan juga bahwa dia ijazahnya asli gitu. Itu yang bahkan menantang akan saya tunjukkan di lembaga resmi. Ke polisi ditunjukkan. Nanti kalau proses ini, ya tunggu saja proses pengadilan. Nanti akan ditunjukkan. Sehingga ada orang yang tadinya tidak peduli, males ngikutin, tidak percaya, akhirnya jadi menarik juga nih untuk diikuti. Apalagi setelah melihat sidang Komisi Informasi yang kemarin. Aduh. Pemusnahan ketika salinan ijazah. KPU Surakarta sudah memusnahkan ijazah Pak Jokowi setahun setelah terpilih. Padahal menurut undang-undang harusnya 5 tahun. 5 tahun. Kemudian KPU pusat juga tidak punya, UGM juga tidak punya salinan ijazah. Kemudian Arsip Nasional yang seharusnya dokumen di KPU pusat diserahkan ke Arsip Nasional juga tidak memiliki salinan ijazah. Ini sebenarnya semakin semakin panas. Sehingga ada orang yang tadinya nggak peduli gara-gara sidang itu ya, itu jadi aware gitu. Dan yang menarik lagi ternyata ternyata kita punya komisi informasi yang kita boleh meminta informasi apapun kepada lembaga negara. Ternyata banyak orang yang baru tahu gitu. Bahkan ya seorang komisionernya bilang bahwa bukan cuma lembaga negara, rakyat pun bisa meminta keterbukaan informasi publik partai politik. Karena partai politik itu juga dibiayai oleh negara. Jadi kita boleh tahu tuh, Anda punya uang berapa, terus buat apa uangnya, gitu. Itu boleh diketahui, cuman banyak orang yang nggak tahu aja. Gitu. Tapi sebenarnya simpel ya, kalau misalkan Pak Jokowi mau duduk bareng gitu ya, terus membuktikan itu kan selesai. Seperti yang dilakukan oleh Arsul Sani gitu ya, hakim konstitusi itu kan. Selesai, tapi kan ini nggak tahu nih, ada apa di balik ini semua. Ada yang mengatakan bahwa untuk terkait dengan ijazah Jokowi ini tidak perlu Jokowi harus memperlihatkan ke publik. Karena di dalam undang-undang informasi publik juga itu adalah bagian yang boleh diperlihatkan dan boleh tidak, tergantung orangnya. Sementara kalau dibandingkan dengan Arsul Sani sekarang adalah hakim aktif MK, hakim aktif konstitusi, maka dia menunjukkan, ingin menunjukkan. Sebenarnya sah aja nggak sih, Bang Gaib? Kalau seandainya, walaupun Jokowi sekarang sebagai rakyat biasa, sudah selesai masa jabatannya, sah aja nggak sih warga untuk menanyakan? Sah aja. Sah. Karena pernah menjabat sebagai... Warga sah menanyakan, dan Pak Jokowi sah juga untuk menolak. Ya. Tapi demi meredam kegaduhan ini, sebaiknya
tunjukkan aja. Kata Pak Jokowi, loh bukan urusan saya. Kata pendukung Jokowi, yang gaduh kan yang sana. Iya, kita kan anteng-anteng aja. Patokannya mereka adalah, UGM udah bilang Pak Jokowi berkuliah di Kehutanan. sana, Saya. lulus di wisuda, ada foto wisuda juga kan, walaupun cuma sendiri. Yang ketiga, dan ijazahnya udah diserahkan ke Pak Jokowi. Nah itu jadi patokan. Gitu. Dan Jadi UGM tidak punya salinan? dan tidak punya salinan memang. Mungkin tahun 85 ya. Tahun 85 sih wajar sih kalau nggak ada salinannya. Fotokopi masih susah dicari ya? Fotokopi sudah dicari. Karena kan mesti cap legalisirnya itu. Ya, tapi mungkin kalau sekarang nggak ada salinannya aneh. Tapi kalau dulu sih mungkin aja sih kayaknya ya. Iya. Tapi ini yang juga cukup aneh juga ya pada saat di sidang Komisi Informasi Publik ini yang Arsip Nasional juga mengatakan tidak memiliki salinan itu. Itu juga. Iya. Jadi semakin rancu lah KPU Solo memusnahkan salinan 1 tahun setelah menjabat, yang mana harusnya diaturan 5 tahun. 5 tahun. Tanpa berita acara. Pemusnahan pun tanpa berita acara. Patokannya adalah peraturan PKPU. KPU. Ya. PKPU, Kemudian betul. patokan kami, Ibu kenapa dihancurkan? Kan di Undang-Undang Kearsipan harusnya 5 5 tahun. Ya. Iya, karena kami berpatokan pada peraturan KPU. Peraturan KPU. Padahal lebih tinggi posisinya Iya, undang-undang ketimbang boleh setahun PKPU. langsung dihancurkan. Kemudian kata si hakimnya, ya udah KPU, bener nggak ada peraturan KPU soal pemusnahan dokumen 1 tahun setelah selesai? Ya kita akan cari dulu, mungkin ada di gudang. Kita makin bingung gitu. Iya. Ya. Apalagi kemarin kan sempat ada Bantahan. komisioner KPU sempat mengeluarkan bahwa ijazah Aha. adalah dokumen yang rahasia. Ya. Dokumen Ya kan? yang rahasia. Yang betul. sempat heboh kan, nggak ada angin, nggak ada hujan, tidak ada pemilu, tidak ada pilkada, tidak ada, masih jauh pemilu, masih 2029, tiba-tiba seorang komisioner ini bilang bahwa ijazah adalah dokumen yang dikecualikan dan yang rahasia, jadi tidak boleh dipublikasikan. Langsung lah tuh orang heboh, kok tiba-tiba mimpi apa deh si komisioner yang tiba-tiba ngomong begitu. Atau jangan-jangan karena ijazah Gibran juga ikut dipertanyakan juga. Mungkin, mungkin. Tapi gitu. setelah dikritisi banyak orang, itu kan akhirnya peraturan Dicabut. KPU itu dicabut. Dicabut. Sama KPU-nya sendiri. Dicabut akhirnya. Tapi dia memang bilang, faktanya- jadi kan orang jadi aneh kan. Iya. Begini amat sih gitu. Jadi terlalu banyak hal yang tampaknya ingin disembunyikan. Ingin disembunyikan gitu. Jadi semuanya dipegang gitu. Dan ada gitu satu lembaga pemilu, lembaga resmi negara yang menentukan nasib hidup rakyat Indonesia per 5 tahun sekali, mengeluarkan peraturan, udah keluar aja gitu. Ya. Setelah itu sorenya, pagi dikeluarin, sorenya Cabut. gitu. Nah, lu nggak meeting apa nih? Komisioner. Gimana sih gitu? Jadi kita kelihatan, aduh, tapi ya udahlah. Minta siapa? Ya, inilah negara Nicaragua ya. Ya. Nicaragua. Itu negara Indonesia gitu. Bukan negara Haiti. Ya, betul. Kalau Haiti katanya negaranya diurus sama gangster. Gamma gangster, jelas. Tapi timnya masuk Piala Dunia.